Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, para kaum muslimin dan muslimat, sesama umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjaga hati kita dari kedengkian sesama kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga keluarga kita dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Orang tua memandang seorang anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintai anak-anakmu karena Allah. Dan juga semoga kita diakui sebagai umat baginda Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi ulumika fid daraini amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khuffifa ala Dawud al-Quran fakana ya'muru bidabbatihi an tusraja fayaqra'ul Quran qabla an tusraja. Bahwasanya diringankan benar ala Daud terhadap Nabi Daud alaihi salam. Sangat diringankan terhadap Nabi Daud alaihi salam. Apa yang diringankan? Yang diringankan adalah Al-Quran. Sangat ringan beliau membaca Al-Quranul Karim. Fakana, dan ada Nabi Daud alaihissalam, ya'muru, beliau memerintahkan bidabbatihi terhadap hayawan tunggangannya, ya, kudanya, untanya, bidabbati dengan hayawan tunggangannya, antus roja, untuk dipakaikan pelana, untuk dipakaikan tempat duduk orang yang berkendara di atas tunggangan tersebut. Fayaqra'u, kemudian Nabi Daud alaihissalam
membaca Al-Quran qabla an tusraja, sebelum dipakaikan pelana itu, tunggangan tersebut itu. Wa kana al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan yakhtimu bin nahari khatmatan wa yakunu khatmuhu 'inda al-iftari kulla laylah wa yaqulu 'inda kulli khatmatin da'watun mustajabatun. Dan Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Imam Bukhari, imam besar, idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, ketika beliau masuk bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, maka yakhtimu bin nahari, beliau mengkhatamkan bin nahari, di siang hari bulan Ramadan, khatmatan, satu kali khataman Al-Quran. Begitu dekatnya mereka terhadap Al-Quran. Ayo kita yang dagang sambil baca Quran, yang di ladang pun juga sambil membawa Al-Quran. Al-Qurannya diletakkan di gubuk. Mungkin kalau tidak bisa membawa Al-Quran besar, mungkin Al-Quran yang ada jus-jusannya itu, lembaran-lembaran satu bendel satu jus, satu bendel satu jus, dibawa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang jualan nasi goreng sambil menunggu pelanggannya, dibuka itu Al-Quranul Karim lembar demi lembar, dibaca satu ayat demi ayat. Mungkin kesibukan mencari ma'isyah adalah mengayuh becak, di saku itu Al-Quranul Karim dan dibaca Al-Quranul Karim. Satu hari bisa dapat beberapa juz Al-Quranul Karim. Daripada kita menunggu penumpang, tidak ada yang kita baca, daripada kita menunggu penumpang, mata kita diam, lisan kita diam, pikiran kita pun juga diam, lebih baik kita membaca Al-Quranul Karim sedikit demi sedikit, semampu kita semuanya. Yang penting diniati kita. Jadi mulai besok, ayo berangkat, usahakan di sakumu ada Al-Quranul Karim, di saku kita ada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kalau seandainya sulit untuk menjaga bersuci, seandainya sulit menjaga bersuci, ada Al-Quran yang memakai terjemah, ada Al-Quran juga yang ada tafsirannya, yang mana ini pendapat ulama, kalau Al-Quranul Karim ini sama atau bahkan lebih ini tafsirannya ini sama dengan Al-Quran atau bahkan lebih banyak, maka membawa Al-Quran besertaan tafsirnya ini dalam keadaan tidak memiliki wudu, ini tidak masalah, tidak masalah. Dan membacanya pun juga tidak masalah, menyentuhnya pun juga tidak masalah, tidak dosa. Jadi kita bisa berpikir ke sana, supaya kita itu tidak ketinggalan kesempatan kita untuk jatuh cinta kepada Al-Quranul Karim. Ada tafsir Al-Quranul Karim yang ringan, ada terjemahan-terjemahan pun yang ringan juga, itu dibawa, tidak masalah itu semuanya. Jadi ringan nanti membaca Al-Quranul Karim sedikit demi sedikit, sambil menunggu rizki yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Tambah berkah kita. Berkahnya bagaimana? Engkau dibangunkan istana di surga. Engkau dibangunkan istana yang di surga yang begitu megahnya. Ketika satu helai Al-Quran kau baca, ketika satu ayat Al-Quranul Karim kau baca, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan membalas satu huruf, dua huruf. Setiap Al-Quran yang kau baca akan dibangunkan istana di surga yang akan kita tempati kekal abadi kelak di sana. Ayo kita jangan tinggalkan ini. Mumpung ini berada di bulan Ramadan, jangan kita sampai beralasan. Maka tanya, maka ngaji kita semuanya.
ngaji biar mengerti hukumnya. Jadi tidak ada alasan nanti bawa Al-Quran takut kalau tidak punya wudhu, tidak. Maka bawa yang ada tafsirannya, beli Al-Quran tafsir, tidak sampai 100.000, tidak sampai. Karena Imam Bukhari, beliau yakhtimu bin nahari khatmatan, beliau ini menghatamkan bin nahari di siang hari khatmatan, satu kali khataman. Coba, bahkan Al-Imamuna Malik radhiyallahu anhu, bahkan Al-Imamu Ahmad juga, Imam Malik sambil berdagang beliau, imam besar. Coba Al-Imam Ahmad bin Hanbal, coba pekerjaannya apa? Untuk mengais rizki apa? Untuk mengambil maisyahnya apa? Beliau ini suka mengangkut barang, dari bawah diangkut ke unta, dari bawah diangkut ke keledai, dari bawah diangkut ke kuda. Coba ibarat kalau sekarang ini ya orang-orang yang suka mengangkut barang, mungkin ngangkut karung beras, ngangkut karung semen. Coba itu capeknya kayak apa itu? Coba ini imam besar beliau. Beliau dalam keadaan yatim. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lahir dalam keadaan yatim, ibunya janda, dalam keadaan fakir beliau, dalam keadaan miskin beliau, bahkan tidak memiliki harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang tercinta. Tapi ibadah tidak menjadikan dia ini surut atau lemah, menjadikan dia ini mencari ilmu setinggi-tingginya sampai beliau mencapai derajat mujtahid mustaqil, sampai beliau mencapai derajat mujtahid mutlak, yang mana pengikut-pengikut beliau, kitab-kitab beliau ini tersebar sampai zaman sekarang ini. Coba beliau ngangkut semen ibaratnya, coba ngangkut pasir, beliau ngangkat pasir dari bawah itu diangkut ke truk, itu beliau itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau. Coba. Tapi beliau itu semuanya dalam keadaan bekerja yang berat, yang susah, yang gajinya sedikit, tidak melemahkan beliau untuk menjadi orang alim besar, untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, bahkan penghafal Al-Quran beliau. Wa yakunu khatmu 'inda al-iftari kulla lailatin. Dan Al-Imam Bukhari pun juga khatamnya Al-Quran ketika beliau ini berbuka, kulla lailatin, setiap malam. Jadi ketika akan berbuka, khatam, satu kali khataman beliau. Nah, mereka juga bekerja, mereka bekerja, mereka enggan meminta-minta, enggan mereka. Kalau ada yang ngasih ya diterima, kalau tidak ada yang ngasih tidak akan meminta mereka. Mereka bekerja, memeras keringatnya mereka. Ibaratnya kalau kita ya kita di ladang sama, tapi jangan sampai kita di ladang menjadikan seakan-akan penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap ibadah membaca Al-Quran ini tidak ada pekerjaan yang lain, duduk termenung saja membawa Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim dari pagi sampai sore, tidak. Tapi diselingi dengan dagangnya, tapi diselingi dengan tanam padinya. Wa yaqulu 'inda kulli khatmatin, dan beliau Al-Imam Bukhari ketika khatam Al-Quran beliau berdoa da'watun mustajabatun, berdoa dengan doa-doa khataman Al-Quran. Wa qad fassaltu hadzal bahtha fi risalati, dan aku telah memerincikan, aku telah menerangkan dengan terperinci di dalam pembahasan di atas ini di dalam risalahku Al-Ad'iyatu Al-Adhkaru Al-Waridatu Ana al-Laili wa Atrafan Nahar. Beliau menerangkan tentang doa-doa yang mustajabah, yang waridah, yang sampai dari Nabi Agung Muhammad SAW di dalam risalah beliau yang bernama Al-Ad'iyatu Wal-Adhkaru Al-Waridatu Ana al-Laili wa Atrafan Nahar. Wa min matalibihi,
al-iktharu minal istighfari wa minat tahlili wal iktharu min dzikrillahi ta'ala. Sebagian dari matalibihi, sebagian dari perkara-perkara yang dikejar ketika kita berpuasa. Ayo kita ngejar akhlak yang mulia. Kita mengejar akhlak yang mulia ketika kita berpuasa. Apa itu al-ikthar? Yaitu adalah memperbanyak minal istighfari, dari istighfar. Perbanyak istighfar kita di bulan Ramadan ini, entah di siang hari, entah di malam hari. Tidak masalah kita. Kapan ada waktu senggang, ayo kita gunakan sebanyak-banyaknya itu. Minal istighfari, dari istighfar, wa minat tahlili, dan dari tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wal iktsaru, dan memperbanyak min dzikrillahi ta'ala, dari zikir kepada Allah di bulan-bulan Ramadan ini. Ayo, ini anjuran dari Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahi ta'ala fi Ramadan maghfurun lah, wasailullahi ta'ala fi la yakhibu." Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khusus, dzakirullah, orang yang zikir kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi Ramadan, di bulan Ramadan, maghfurullah, diampuni dosa-dosanya. Zikir di bulan Ramadan, maghfurullah, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Indah kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ingin derajat kita diangkat di hadapan Allah, dan kita kepingin wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak memanggul dosa kita. Zikir kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah di bulan Ramadan, maghfur, ampuni dosa-dosanya. Wasailullah, dan orang yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi Allah itu senang ketika dimintai oleh hamba-hambanya. Allah kaya, Allah kaya. Kita minta apapun, Allah tidak akan habis. Miliknya Allah tidak akan habis. Maka kalau kita minta, sudah minta kepada Allah, sudah minta kepada Allah. Jangan kita beranggapan, oh, mana Allah. Kalau minta ya harus kelihatan. Nah, Allah maha mendengar, yakin kita. Allah maha melihat. Dan semoga kita semuanya kelak di surga berjumpa dengan Allah, bisa memandang zat mulia dan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta kepada Allah fihi, di bulan Ramadan, la yakhibu, tidak akan menyesal dia, tidak akan menyesal diberi oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan mustajabah, bulan diijabai permintaan hamba-hambanya. Minta sebanyak-banyaknya, kita minta sebanyak-banyak, karena dengan permintaan itu, dengan doa itu adalah mukhul ibadah. Latihannya doa adalah ibadah. Kita berdoa itu dapat pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dikabulkan di dunia dan juga di akhirat, ataukah dikabulkan nanti di akhirat saja. Ini janji dari Allah. Minimal apa? Kita dapat ridhonya Allah. Dengan berdoa itu kita dapat ridho Allah, dan itu kan sudah pengkabulan dari segala-galanya. Ridho Allah lebih besar daripada permintaan dunia kita. Mungkin kita di dunia minta harta untuk bayar SPP anak kita, untuk membiayai sekolah anak kita, untuk beli motor, untuk beli mobil. Doa adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan dengan berdoa Allah itu ridho memandang kita dengan pandangan ampunannya Allah. Maka pemberian pahala yang Allah berikan ketika kita berdoa itu jauh lebih besar daripada pengkabulan doa itu sendiri. Fahami makna ini semuanya. Pemberian Allah dari pahala, ampunan, ridhonya Allah,
Memandangnya Allah kepada doa kita adalah termasuk ibadah. Ini sesuatu hal yang agung, sesuatu yang besar, daripada kita minta jabatan. Saya nyalon ini semoga jadi, saya usaha ini semoga jadi, semoga sukses, anakku semoga lulus. Itu ya bagus, tapi ridho Allah tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tapi ridho Allah tidak bisa dibandingkan dengan permintaan pangkatmu di dunia ini. Ridho Allah tidak bisa dibandingkan dengan permintaan hartamu. Kesuksesan berbisnismu tidak, jauh lebih besar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasailullah ta'ala fihi la yakhibu, tidak akan celaka kita. Tidak akan celaka, tidak akan merugi. Doa yang banyak. Ya Allah, minta rezeki yang halal thayyiban. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kebahagiaan dunia dan akhirat, doa keselamatan dunia dan akhirat, doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu at-Tabrani wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani wa ghairuhu, dan selainnya oleh Imam Tabrani. Wa taqaddama fil hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaghfiru fihi min arba'i khisalin wa ya'tharu min qawli la ilaha illallah wa iktharu min al-istighfar wa su'alul jannati wa ta'awudu minan nar. Qaulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo di bulan Ramadan ini kata Nabi, faghfiru, berbanyak di bulan Ramadan ini min arba'i khisalin, dari 4 perkara. Berbanyak bulan Ramadan ini 4 perkara ini, jangan lepas dari 4 perkara ini. Wa ya al-iktharu min qawli la ilaha illallah, yaitu kata Nabi, ikthar, perbanyak min qawli la ilaha illallah, dari ucapanmu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini amaliyah. Wal iktsaru minal istighfar, dan berbanyak yang kedua kata Nabi, berbanyaklah minal istighfari, dari istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Wa su'alul jannati, yang ketiga adalah minta surga. Su'alul jannati, mintalah surga. Wa dakhilnil jannata ma'al abrar, wa dakhilnil jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan aku ke surga beserta orang-orang yang baik. Wa ta'awudhu minan nar, yang terakhir, yang keempat apa? Ta'awudh, minta perlindungan kepada Allah minan nari, dari siksaan api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari siksaan api neraka. Ini 4 ini, baca la ilaha illallah, berbanyak istighfar, dimasukkan surga dan dijauhkan dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang muslim meninggal dan tidak dikuburkan secara syar'i? Seperti contoh, dibuang ke laut dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fikih praktis tentang kewajiban kita, hukumnya adalah fardu kifayah bagi seorang muslim, dan mayatnya pun juga harus muslim. Mayatnya kafir, sudah hak mereka
hak mereka, haknya orang kafir. Tidak ada perselisihan. Walaupun kita wajib untuk mengkafani dan mengkuburkannya. Ini adalah hak di antara hakul muslimin, hak di antara orang muslim. Saudara kita semuslim, hukumnya fardu kifayah. Apabila seseorang menjalankan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah memandikannya. Dimandikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti halnya mandi janabat. Seperti halnya mandi janabat, ya sudah dimandikan ya. Dan setelah dimandikan selesai kewajibannya itu. Kalau diwudui bagaimana? Ya sunnah. Yang wajib adalah memandikannya. Niat mandi janabah bagaimana? Sunnah. Karena dia tidak mukallaf. Kewajiban kita adalah memandikannya. Selesai sudah. Kewajiban kita hanya memandikannya. Si mayat tidak mukallaf sudah. Sudah meninggal dunia dia. Jenazah tidak bisa. Kena khitab kewajiban sudah tidak bisa dia. Tidak ada ruhnya dia. Tidak ada kewajiban dia. Setelah meninggal sudah tidak ada dosa yang bisa dia perbuat lagi. Tidak bisa ibadah yang dia perbuat lagi sudah. Jadi setelah dimandikan, kalau seandainya disentuh, ya tidak masalah sudah. Yang batal siapa? Yang batal yang menyentuh. Mayitnya bagaimana? Ya tidak batal. Setelah dimandikan bagaimana? Dikafani. Dikafani. Ya dikafani. Laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Dikafani. Ya minimal bagaimana? Minimal 1 helai, tidak masalah. Perempuan minimal berapa? 1 helai yang menutupi sekujur tubuhnya. Laki-laki sama 1 helai minimal. 1 helai boleh. Yang ketiganya apa? Ketiganya adalah mensolat. Solat jenazah. Solat jenazah. Solat jenazah laki-laki. Yang terakhir adalah dikuburkan. Ini fikih praktis. Yang terakhir adalah dikuburkannya. Kubur selesai. Dikubur. Syaratnya dikubur minimal dikubur. Ya memang afdalnya kubur memang ada 1 kepala segini, tangan diletakkan di atas sedalam. Tapi minimal kubur sekiranya apa? Sekiranya hayawan buas ini tidak mencium baunya dan tidak mengambil jasadnya. Jadi tidak terlalu dangkal, jangan terlalu dangkal sampai baunya tercium. Ini tidak mencukupi. Bagaimana? Ya haram. Kubur seperti itu tidak boleh. Itu yang mengkuburnya itu. Yang masalah yang mengkuburnya itu. Makanya perlu ilmu. Perlu ilmu. Inilah kewajiban kita bagi saudara kita semuanya. Sama muslim meninggal dunia, jangan takut kita. Memandikan mayit tidak usah takut. Mengkafani mayit tidak usah takut. Mengkuburkan si mayit tidak usah takut kita. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Nanti kalau takut semuanya, yang memandikan tidak ada, yang mengkafani tidak ada, yang mengkuburnya tidak ada, anaknya takut, coba saudaranya takut, keluarganya takut, tetangganya takut, terus gimana? Lari semuanya. Kita semuanya juga akan wafat. Biasanya takut berlebihan, memandikan sampai tidak berani, mengkuburkan sampai tidak berani, memandang keluarganya yang meninggal dunia saja tidak berani, mendekat mayit saja tidak berani. Padahal di situ kita ada ibadah, walaupun itulah fardu kifayah. 1 yang mengerjakan, yang lainnya gugur. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak dapat pahala.
Yang memandikan itu yang dapat pahala, yang lainnya yang tidak dapat pahala, yang tidak dapat dosa. Tapi yang memandikan dapat pahala, yang menyolati dapat pahala, yang menguburkannya dapat pahala. Itulah kewajiban kita. Dan kalau mayit, makanya dikuburkan di bumi. Nah terus kalau mayit dia nanti dibuang, maka itu mukhalafah, itu berbeda, maka itu ya haram, tidak diperbolehkan, tidak cukup kita. Mayitnya bagaimana? Mayitnya tidak dosa. Yang dosa siapa? Yang membuang itu, yang membuang itu, dibuang itu, membuang ke laut itu. Tapi memang ada udzur, tidak memungkinkan untuk dimakamkan di darat, tidak memungkinkan dimakamkan di darat, memang ya sudah membusuk, sudah bagaimana itu ya, tidak memungkinkan untuk dimakan di darat, itu udzur, memang tidak ada cara ya, sudah tidak bisa, sudah mungkin contoh pesawat jatuh, mungkin tidak memungkinkan, tidak ketemu jasadnya, tidak ketemu, sudah di luar nalar kita semuanya, di luar kemampuan kita. Hukum fardu kifayah itu adalah manistatwa, itu sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita tidak mampu ya sudah, kita tidak mampu ya sudah. Kalau seandainya ada teman kita semuanya meninggal di perahu atau apa, manistatwa, kalau memang mampu untuk dibawa ke darat wajib. Kalau tidak mampu, tapi kalau sekarang katakan tidak mampu, sulit, karena sekarang sudah perahu juga canggih, ada media juga canggih. Coba kita minta tolong pun juga bisa, ada tim dari negara juga, kita minta juga bisa, ini ada jenazah ini, dan mereka segera datang. Coba. Jadi sekiranya tidak mampu itu sulit untuk dibawa ke darat, kecuali kalau pesawat jatuh itu tadi. Kalau seandainya meninggal di mungkin perjalanan mungkin dari Jawa ke Sumatera, tiba-tiba di sana di tengah laut meninggal dunia, enggak, ini ya harus dibawa ke daratan, tidak boleh dilemparkan ke laut, tidak boleh, punya haram. Karena kewajiban kita untuk memakamkan secara syar'i, yaitu dimakamkan di tanah. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berbeda lagi nanti kalau orang yang bukan beragama muslim, berbeda lagi mereka. Dan mereka bagaimana? Tidak ngerti kewajiban mereka untuk merawat jenazah, mereka tidak mengerti. Terus bagaimana lagi? Tapi kalau kita sebagai saudara semuslim, harus kita semuanya dimakamkan semampu kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, irhamna jami'an ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami, rahmati kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, bersihkan hati ini ya Allah dari kesibukan memikirkan dunia ya Allah, tapi jadikan hati ini sadar bahwasanya kami akan tinggal kekal abadi di akhirat. Kami akan meninggalkan dunia ini, kami akan berjumpa dengan malaikatul maut, dan kami akan kekal di akhirat sana ya Allah. Maka mudahkan hati ini untuk insaf, mempersiapkan bekal akhirat kami ya Allah. Jangan sampai hati ini terlena melihat dunia, jangan sampai hati ini terlena untuk menumpuk-numpuk dunia, berangan-angan memiliki dunia yang begitu luasnya. Ya Allah, Engkau Zat yang maha mendengar, Engkau Zat yang maha melihat, maka
Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dari tergelincir di dalam kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkan ya Allah kami semuanya tergelincir ya Allah dari neraka Jahannam-Mu ya Allah. Selamatkan iman kami, wafatkan kami husnul khatimah. Jangan sampai kami murtad ya Allah. Jangan sampai kami keluar dari agama Islam. Jangan sampai kami membenci Nabi Muhammad. Jangan sampai kami membenci Al-Quran. Jangan sampai kami membenci syariat Nabi. Jangan sampai kami membenci agama ini ya Allah. Jadikan kami berpegang teguh kepada agama yang sedang kami peluk saat ini ya Allah. Sampai ajal menyebut kami ya Allah, kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر كلام minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.